Jadi keimanan yang menyala-nyala ya, keimanan yang yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, yang percaya betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian harta itu dilihat hal kecil ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang apa? Wahai saudaraku Mu'adz, saya tidak butuh semua itu. Saya tidak butuh hartamu, saya tidak butuh istrimu. Tetapi cukup tunjukkan saya pasar. Jadi ini semua orang-orang beriman dua-duanya ini. Jadi kalau orang kurang ajar, kesempatan ini, harta ini, orang mau bagi harta, siapa yang semua harta? Tapi sahabat Nabi tidak demikian. Sahabat Nabi adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dong itu bukan orang sembarangan. Dong itu adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kesempatan maghrib ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mohon maaf, di surat itu sebenarnya yang isi kajian adalah Ustadz Fajrin Hamid LC, tapi karena mungkin beliau berhalangan, karena kajian ini sudah berjalan pekan lalu, dan insya Allah kita ingin Masjid Al-Wasilah menjadi masjid yang akan mencerahkan umat, tidak hanya untuk warga Warasia, akan tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada di kota Ambon khususnya. Dan memang belajar tentang ilmu, kajian itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sehingga kajian itu mesti dihidupkan. Kalau tidak ada kajian, kita lemah. Mengapa kita lemah? Karena agama ini mesti ada pemahaman kita tentang agama. Mesti ada ilmu yang harus kita pelajari, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita haji, bagaimana keuntungan-keuntungan puasa, bagaimana keuntungan-keuntungan sholat, bagaimana keuntungan haji dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan menurut kehendak kita sendiri. Kita melaksanakan agama harus berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya harus dihidupkan kajian. Kalau tidak, ya boleh jadi mungkin kita bukan karena belum pernah kita dengar, tapi karena tidak diulang, kita boleh jadi lupa. Maka dengan adanya kajian ini, sehingga kita bisa mengingat kembali. Dan memang kalau kita tengok Al-Quran itu, kalau kita lihat Quran itu, Masya Allah, ternyata memberikan peringatan, saling mengajak, saling menasehati, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau kita lihat dalam Quran, Al-Asr ya, wal asri, demi waktu, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dalam keadaan rugi.
Jadi manusia itu setiap harinya dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman wa amilus salih, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian nasihat menasihati dalam kebenaran, lalu nasihat menasihati untuk menjadi orang yang sabar. Ini konotasinya punya hubungan dengan kata Nabi SAW yang populer sering kita dengar itu, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Hanya orang-orang yang mau mendengarkan nasihat agama yang bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mengapa kajian ini insyaallah kita buat. Dan setiap pekan insyaallah kita akan buat kajian di Masjid Al-Wasilah khususnya, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan lah bagi kita semua sehingga kita bisa memahami Islam ini dengan baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Alhamdulillah Ustadznya sudah ada, jadi bisa langsung saja Ustadz ke sini di samping Ana. Ayo Ustadz, mari silakan. Alhamdulillah Ustadznya sudah ada, jadi Ana sampai di situ saja. Nanti Ustadz yang lanjutkan ya. Sudah, antum saya insyaallah. Nah, berikan ke Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf ya, agak terlambat. Jadi tadi sholat maghribnya di masjid dekat rumah, setelah itu baru ke sini. Jadi ini sebagai bentuk balasan undangan dari Ustadz Anin ya. Beliau kemarin ngirim undangan supaya bisa isi kajian di masjid di sini ya. Dan saya tanya, Ustadz, temanya apa kira-kira yang cocok buat masyarakat Warasia sini? Tanya, terserah Ustadz saja ya. Yang penting temanya bisa menyatukan ya, bukan kemudian memecah belah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita melihat ya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diusir ya dari Mekah ya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau kemudian membuat planning, membuat visi misi ya, yang mana kemudian visi misi itu diterjemahkan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi kenyataan. Jadi Rasul SAW itu adalah salah satu sosok yang punya planning, punya visioner ya. Jadi punya visi. Nah, kita juga sebagai seorang muslim mestinya hidup itu harus punya visi, punya target-target yang harus dicapai ya. Maka kemudian Rasulullah SAW setibanya di Madinah diterima oleh penduduk Madinah ya. Dan itu bukan perkara mudah katung diterima di suatu komunitas ya, satu kampung begitu. Misalkan Ustadz Anin dari mana kemudian datang di Warasia, diterima di Warasia, itu bukan perkara mudah. Karena ada ikatan yang kemudian membuat kita itu diterima di tempat itu ya, di komunitas itu. Nah, Rasulullah SAW sebagai seorang nabi kemudian
beliau membawa risalah, ya, membawa ajaran Islam, ya, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setibanya beliau di Madinah, beliau melakukan beberapa hal. Nah, ini penting sekali. Ada beberapa hal yang Rasulullah SAW melakukan setibanya di Madinah. Dan ini kalau katong lihat, poin-poin itu semuanya merujuk kepada persatuan. Bagaimana kemudian komunitas yang ada di Madinah itu, jadi di Madinah itu masyarakatnya bukan hanya orang Islam saja. Jadi masyarakat di Madinah itu ada berbagai macam latar belakang agama, ya. Ada Yahudi di sana, ya. Kemudian ada orang musyrik di sana, ya. Kemudian ada komunitas orang Islam di sana. Nah, Rasulullah SAW bisa menyatukan ini, luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, contoh kayak katong di Ambon sini ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang yang lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW membuat masyarakat Madinah pada saat itu akur dan damai, sejahtera, damai, aman, ya. Nah, dibuatlah poin-poin yang harus disepakati oleh masyarakat Madinah. Setibanya Rasulullah SAW di Madinah, satu pekerjaan pertama yang beliau kerjakan yaitu mendirikan rumah ibadah. Dalam hal ini mendirikan masjid. Kenapa harus masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW? Atau kenapa visi pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setibanya di Madinah adalah masjid? Karena masjid ini tempat kita beribadah, tempat untuk manusia itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu bukan hanya tempat istilahnya, banyak manfaat dari masjid. Selain tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di masjid juga kita bisa melihat saudara-saudara kita. Nanti misalkan si A, kenapa dia sing hadir hari ini di saf salat, ya. Nanti kan jadi gerakan salat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada maknanya sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi. Jadi kita nengok, si A ini, si bapak ini dia di mana? 2 hari kita sing lihat dia. Nah, di situ kemudian salat itu bukan hanya kemudian ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga memperkuat ukhuwah, memperkuat. Nah, masjid, katong di Warasin alhamdulillah ada masjid besar, ya. Jadi ini masjid paling besar. Nah, masjid itu bukan hanya dibangun saja, tapi tujuan yang lebih utama dari mendirikan masjid adalah memakmurkannya. Nah, ini tugas Ustadz Anin ini untuk memakmurkan Masjid Warasia, ya. Bikin halaqah Al-Quran, ya, untuk anak-anak, ya. Kemudian sholat berjamaah. Jadi kalau ini jalan, ya, sholat berjamaah selalu padat, ya, masyarakatnya semua ikut sholat berjamaah, insya Allah itu berkah, ya, insya Allah itu berkah. Nah, di zaman Rasulullah SAW kemudian didirikanlah masjid, ya, Masjid Nabawi. Maka kemudian sahabat-sahabat Nabi pada saat itu mereka sholat tepat waktu, ya. Jadi, sholat dengan Rasulullah SAW yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu, jadi itu yang pertama, membangun masjid, ya. Jadi di masjid itu kemudian bukan hanya tempat untuk sholat saja, ya. Mereka belajar Al-Quran, ya. Kemudian di Masjid Nabawi itu zaman Rasulullah SAW ada Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu golongan kaum muslimin, beberapa kelompok orang kaum muslimin, yang dimana mereka itu tidak memiliki sanak saudara di Madinah dan tidak punya pekerjaan tetap di Madinah. Maka kemudian dibentuklah satu ruang, satu tempat di samping masjid itu khusus untuk menampung orang-orang seperti itu, ya. Dan luar biasanya Ahlu Suffah ini ada yang kemudian menjadi ulama, ya. Dia don't tinggal di masjid itu bukan hanya terima orang pun sedekah, ya, terima orang pun zakat, terima orang pun kebaikan-kebaikan, tapi mereka belajar dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi di antara alumni Ahlu Suffah, ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Hurairah ini
beliau adalah sosok sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Antua Pungkarja itu kan beliau tidak punya pekerjaan tetap di Madinah, kemudian juga tidak punya sanak keluarga ya. Jadi beliau Pungkarja itu setiap hari mencatat apa yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, menuntut ilmu ya. Kemudian malamnya tahajud ya, sholat tepat waktu, ketika ada panggilan jihad berjihad ya. Jadi kalau beliau tidak sempat hadir di majelis Rasulullah SAW, maka ia akan menanyakan teman-temannya yang hadir, tadi Rasul bilang apa, kemudian dicatat lagi, ditulis. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi kalau kau baca hadis itu nanti an Abi Hurairah, jadi kemudian kekal namanya ya, selalu disebut oleh kaum muslimin namanya dalam hadis-hadis Nabi. Jadi kalau orang baca hadis itu paling sering kita temukan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena itu tadi, keberkahan dia tinggal di masjid. Keberkahan tinggal di masjid. Dulu ada teman juga yang kerjanya itu selama kuliah dia tinggal di masjid ya. Jadi marbot istilahnya kalau orang bilang marbot. Beliau menceritakan bahwa sebelum beliau tinggal di masjid itu ya hidupnya ya anak muda biasa, kayak anak muda begitu. Waktu sholat kadang seng tepat, kadang seng sempat sholat lagi ya. Tetapi kemudian ketika dia tinggal di masjid, dia merasakan bahwa ada kedekatan yang luar biasa ya. Jadi perubahan yang besar yang ia alami selama tinggal di masjid. Dia mimpin sholat, mimpin zikir, mimpin doa. Alhamdulillah kemudian dia berkah. Dia bilang kemudian dia mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Kemudian juga setelah itu dia menikah dengan mudah. Jadi memang keberkahan masjid ini luar biasa sekali. Nah kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sholat. Ini menarik sekali ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya ada orang yang ketika dia hendak sholat, dia hanya bertahan 1 minggu, 1 bulan, bahkan kadang sing sampai 2 hari sing sholat lagi. Jadi berat sekali bagi dia. Apa sebenarnya yang membuat orang berat untuk datang ke masjid sholat? Ya, ayat ini. Karena dia sing khusyuk, dia pun hati ini belum terpaut betul-betul, belum jujur, dia pun keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengikat sholat berjamaah datang ke masjid itu bukan dengan orang yang rumahnya paling dekat dengan masjid, maka dia kemudian datang setiap hari sholat di masjid. Bukan dengan fisik yang kuat, berapa banyak orang yang dia fisiknya lemah, tetapi karena imannya kuat, dia datang di masjid. Kalau kau nonton video-video itu di Arab itu ada kakek-kakek yang dia sudah bisa jalan. Jadi dia Pungkarja parmopi di masjid saja itu dia harus pakai tali. Dia ikat tali dari masjid ke rumahnya. Jadi dia datang. Pada katong lihat orang begini kan uzur, dia bisa sholat di mana saja. Tapi kenapa? Hatinya sudah terpaut dengan masjid. Maka kemudian dia datang pakai tali. Parmo sholat di masjid. Ada juga orang yang dia bisa jalan, ya pakai kursi roda, didorong oleh anaknya atau keluarganya, kemudian datang ke masjid. Ya. Jadi bukan perkara yang lain, tetapi perkara khusyuk. Jadi ada rasa, ada apa istilahnya kenikmatan beribadah sholat di masjid. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa golongan manusia yang kelak itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mana seorang pemuda atau seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ada dorongan yang selalu ingin datang ke masjid pada mau sholat. Jadi katong di masjid ini katong rasakan itu. Jadi katong selesai sholat, duduk di masjid itu paling enak, kayak sajo begitu, kayak senang. Coba kalau katong keluar masjid,
Belum jauh lagi dari masjid katong sulia kemungkaran, kemudian katong pung hati sing barsilai, sampai di rumah begitu sudah. Tapi kalau katong dulu di masjid, apalagi katong di masjid ini jangan bawa HP, jangan bawa apa, sudah dengan Al-Quran saja di masjid. Selesai baca Al-Quran, katong zikir-zikir, paling senang. Jadi katong pung hati ini kemudian bersih. Jadi orang yang kuat mendirikan sholat 5 waktu di masjid itu adalah orang yang bukti bahwa hatinya itu khusyuk. Itu bukti bahwa dia hatinya itu bersih. Nah kemudian itu pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendirikan masjid. Jadi bukan hanya fisiknya saja, tetapi memakmurkan masjid, mengajak orang untuk datang ke masjid, ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setibanya di Madinah, yaitu mempersaudarakan penduduk Madinah. Kalau dalam buku sejarahnya disebut Al-Mu'akhah. Al-Mu'akhah itu mempersaudarakan. Jadi Rasulullah SAW setelah membangun masjid, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Madinah itu dipersaudarakan. Kaum muslimin dipersaudarakan. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabatnya, orang Mekah dan orang Madinah, dipersaudarakan. Dan ini persaudaraan bukan persaudaraan biasa, tetapi persaudaraan sampai mereka itu mewariskan. Jadi pada saat itu persaudaraan ini mewariskan dan kemudian dihapus. Maksud mewariskan itu ya dia dari anggota keluarga kamu, yang mana kalau kamu meninggal dia mendapatkan warisanmu. Nah, seperti itu. Bahkan saking luar biasanya ada persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada 2 orang sahabat. Yang pertama namanya Sa'ad bin Mu'az. Beliau orang Madinah dan dipersaudarakan dengan orang Mekah namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika dipersaudarakan dipanggil, ya Abdurrahman kesini. Kemudian ya Sa'ad kesini. Suruh pegang tangan, kamu sekarang bersaudara. Kemudian bubar. Setelah itu Sa'ad bilang apa kepada Abdurrahman bin Auf? Jadi Sa'ad selaku orang Madinah, dia merasa tuan rumah di sini. Kemudian dia bilang ke Abdurrahman bin Auf yang dia pendatang, ya istilahnya muhajirin yang datang ke Madinah. Bilang, ya Sa'ad, ya Abdurrahman, beta ini orang yang paling kaya di Madinah. Beta pung sawah banyak. Kalau kamu mau, hari ini juga beta pung harta itu, beta pung sawah itu katong bagi 2 akang. Saya ambil sebelahnya, beta ambil sebelahnya. Itu luar biasanya sahabat Nabi kayak begitu. Kemudian dia bilang lagi, wahai Abdurrahman bin Auf, beta pung istri lebih dari 1. Kalau kamu mau saya talak 1, kemudian setelah selesai masa idahnya kamu nikahi dia. Nah, ini luar biasa Ustaz nih. Itu apa itu landasan apa yang membuat mereka seperti itu? Ini keimanan ini. Jadi keimanan yang menyala-nyala, ya, keimanan yang yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, yang percaya betul dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian harta itu dilihat hal kecil, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang apa? Wahai saudaraku, ya, Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az, saya tidak butuh semua itu. Saya tidak butuh hartamu, saya tidak butuh istrimu. Tetapi cukup tunjukkan saya pasar. Jadi ini semua orang-orang beriman dua-duanya ini. Jadi kalau orang kurang ajar, kesempatan ini, harta ini, orang mau bagi harta, siapa yang semua harta? Tapi sahabat Nabi tidak demikian. Sahabat Nabi adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah SAW. Jadi dong itu bukan orang sembarangan. Dong itu adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai perjuangan Rasulullah SAW. Maka kemudian ditunjukkanlah pasar. Besoknya dibawa ke pasar. Nah, ini nih pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini dia berdagang di sana. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sosok sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu terutama yang mereka itu orang Mekah, itu jago-jago berdagang semuanya.
Mereka adalah pedagang-pedagang ulung semua. Kalau yang orang Mekah, orang muhajirin. Jadi dong itu kalau di Mekah itu biasa dengan berdagang. Ya. Kenapa? Karena masyarakat Mekah itu setiap tahun penduduk Jazirah Arab itu datang ke Mekah untuk haji. Jadi dong itu pandai berdagang. Ya. Dan rata-rata mereka itulah pedagang.